Halo, perkenalkan nama saya Yohana Silvitana Paskalia, saya NPM 21042, saya dari Fakultas Psikologi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi yang ada di mata kuliah ergonomika, yaitu ada di bab 16, dengan judul materi Desain Sistem Aspek Organisasi dan Sosial. Ergonomika, sistem merujuk pada serangkaian teknik yang digunakan untuk mengaplikasikan prinsip-prinsip ergonomika dalam perancangan sistem. Proses perancangan yang sukses membutuhkan kolaborasi dari berbagai ahli yang dikelola dengan cermat, serta penerapan pada tahapan yang tepat dalam proses perancangan agar ergonomika dapat diintegrasi dengan fungsi teknis dan kebutuhan personalia. Desain sistem sendiri ialah suatu proses terbuka dan metode terbuka yang digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai spesifikasi kebutuhan. Dalam desain mencakup wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, survei kuesioner, riset pasar, dan observasi. Selanjutnya ada metode desain sistem untuk ergonomi menurut ISO 6385 atau ergonomic principle in the design of work system. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pendekatan ergonomi dalam desain adalah: yang pertama ada perumusan tujuan dan analisis kebutuhan. Perumusan tujuan adalah tahap pertama dalam desain. Bentuknya berupa spesifikasi persyaratan, berfokus pada apa yang dibutuhkan, bukan pada bagaimana hal tersebut ingin dicapai. Misalnya, ketika merancang pesawat, daftar persyaratan tidak menggambarkan bentuk pesawat, namun berfokus pada hal-hal seperti banyak penumpang yang perlu diangkut, rute yang dituju, kemampuan kinerja, efisiensi bahan bakar, dan kebutuhan awak, atau biasa disebut dengan pekerjanya lah, atau karyawan. Yang kedua ada analisis dan alokasi fungsi. Langkah penting dalam proses penetapan fungsi adalah analisis beban kerja. Derden dan kawan-kawan menyarankan penggunaan analisis skenario untuk mengevaluasi bagaimana berbagai teknik alokasi mempengaruhi kinerja operator. Yang dimaksudkan di sini ialah seperti keselamatan dan ketergantungan. Berikutnya beban kerja dan kesadaran situasi. Menurut Derden dan kawan-kawan, tahun 2000, tujuan alokasi fungsi adalah untuk merancang sistem berkinerja tinggi. Tugas operator dapat dicapai dan sesuai dengan peran operator. Dan pengembangan sistem ini layak secara teknis dan ekonomis untuk menciptakan serangkaian tugas bagi operator yang logis dan konsisten serta memberikan dasar untuk memenuhi pekerjaan. Desainer harus mempertimbangkan keselamatan, ketergantungan, dan pertimbangan psikologi saat menetapkan peran. Yang ketiga, ada konsep desain, rekayasa nilai, dan proses pembuatan ide terstruktur lainnya, serta teknik curah pendapat, dapat membantu spesifikasi persyaratan dan penetapan fungsi ke dalam konsep desain. Idenya sendiri harus spesifik untuk menjelaskan cara sistem dibangun dan bagaimana banyak bagian berinteraksi, termasuk bagaimana manusia dan mesin berinteraksi. Konsep ini diverifikasi secara berulang dengan menggunakan metode seperti deskripsi tugas dan analisis, konstruksi model skala dan mock-up, serta diskusi dengan pengguna dan konsultan. Yang terakhir atau yang keempat, ada desain yang rinci. Pada tahap desain rinci inilah pekerjaan dirancang, baik secara implisit maupun eksplisit. Singleton menggambarkan bagaimana pekerja terkadang dianggap sebagai perekat elastis yang menyatukan sistem. Fungsi operator hanyalah melakukan semua hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh mesin. ISO 6385 menyarankan bahwa desain rinci harus mencakup semua hal berikut. Yang pertama, desain organisasi kerja. Yang kedua, desain tugas kerja. Yang ketiga, desain pekerjaan. Yang keempat, desain lingkungan kerja. Yang kelima, desain peralatan kerja, perangkat keras dan perangkat lunak. Yang keenam ada desain ruang kerja dan stasiun kerja.
Saya akan menjelaskan aspek organisasi dalam makroergonomi. Makroergonomi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ergonomi pada tingkat organisasi. Pertimbangan makroergonomi dapat berdampak besar pada bagaimana ergonomi diterapkan dalam praktik dan dapat menentukan isu-isu utama dalam sebuah mesin. Misalnya, perubahan demografis di negara-negara, industri mendorong minat baru terhadap penuaan dan desain bagi pekerja berusia lanjut. Hal ini juga mendorong pengembangan sistem line management dengan lebih sedikit pekerja dan lebih banyak otomatisasi seiring dengan menyusutnya jumlah tenaga kerja. Aspek yang kedua ada aspek keselamatan organisasi. Secara tradisional, kecelakaan dikarakterisasi pada tingkat hubungan manusia dengan mesin dan konsep seperti pekerja yang rawan terhadap kecelakaan atau kondisi kerja yang tidak aman, oleh sebab itu terjadi kecelakaan. Berikut ini dugaan penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Yang pertama berdasarkan upah atau borongan. Kurangnya gizi pada pekerja, jam kerja diperpanjang, tidak adanya integrasi kelompok kerja yang berbeda. Berikutnya ada skema insentif untuk promosi kesehatan dan keselamatan. Di dalam ini menggunakan teknik modifikasi perilaku. Biasanya pendekatannya adalah memberi penghargaan pada perilaku yang diinginkan atau penguatan positif. Insentif ini bisa dalam bentuk bonus tunai, pemberian poin atau token, seperti stempel perdagangan yang nantinya bisa ditukarkan dengan manfaat, atau bisa juga mencakup komponen sosial seperti penghargaan karyawan terbaik pada bulan ini. Berikutnya ada faktor psikososial. Masalah utama ergonomi adalah pengabaiannya terhadap kebutuhan sosial dan psikologis seseorang. Namun, ergonomis merupakan suatu solusi untuk menghilangkan hambatan terhadap produktivitas yang efektif, namun tidak dapat memaksa orang untuk bekerja secara produktif atau aman, atau mendapatkan pengalaman kerja yang memuaskan. Faktor-faktor ini setidaknya sampai batas tertentu, bergantung pada tingkat motivasi, dan motivasi bergantung pada faktor-faktor tingkat yang lebih tinggi seperti organisasi kerja. Pada lingkungan kerja juga tidak dapat membuat orang menyukai pekerjaan yang dilakukannya. Menurut Herzberg, menyukai suatu pekerjaan bergantung pada faktor-faktor yang bersifat intrinsik terhadap pekerjaan itu sendiri. Peningkatan efektivitas tenaga kerja dan motivasi karyawan dapat dicapai melalui perubahan dalam organisasi kerja, melalui desain pekerjaan yang lebih baik yang dilakukan oleh manusia. Berikut ini cara meningkatkan desain pekerjaan menurut Herzberg. Yang pertama, mendorong tanggung jawab dengan menghilangkan pengawasan tingkat rendah sambil tetap mempertahankan akuntabilitas kinerja. Yang kedua, mendorong pencapaian dan koherensi dalam pekerjaan dengan memberikan pekerja unit kerja alami, misalnya menguji keseluruhan mobil, bukan hanya remnya saja, tetapi seperti misalnya olinya udah diganti atau belum, terus tuh misalnya bannya bocor atau enggak, kempes atau enggak, kayak gitu. Yang ketiga, memberikan pengakuan dengan memberikan umpan balik langsung kepada pekerja mengenai kinerjanya. Yang keempat, memperkenalkan tugas-tugas baru dan lebih sulit untuk mendorong pembelajaran. Yang kelima, menugaskan individu pada tugas-tugas khusus untuk memungkinkan mereka membangun keterampilan unik. Herzberg juga menjelaskan ada yang menurut ia dilarang dilakukan. Yang pertama, tambahkan tugas tambahan ke tugas yang sudah terfragmentasi dalam upaya membuat pekerjaan lebih bermakna. Yang kedua, merotasi tugas-tugas tingkat rendah dengan harapan dapat memperkaya suatu pekerjaan. Yang ketiga, singkirkan bagian pekerjaan yang paling sulit karena bagian inilah yang paling menarik. Berikutnya ada faktor psikososial dan stresor fisik. Contohnya seperti stres, dan ada juga ketidakbahagiaan dan rasa putus asa, atau mungkin misalnya kita kerja nanti berefek kita jadi tidak hadir atau nggak bekerja bolos gitu.
Terus gangguan pada aktivitas kerja, termasuk perubahan pekerjaan karena gangguan tersebut. Gangguan pada aktivitas sehari-hari nampaknya memperkuat dampak buruk dari gangguan itu sendiri. Berikutnya, Gardel 1981 merangkum persyaratan lingkungan kerja psikososial sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga pekerja dapat mempengaruhi situasi kerja mereka sendiri. Yang kedua, pekerjaan harus diatur untuk memberikan pekerja gambaran umum dan pemahaman tentang keseluruhan proses. Ketiga, pekerjaan harus diatur untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menggunakan dan mengembangkan sumber daya manusianya. Yang keempat, ada pekerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya kontak dan kerjasama antar manusia. Yang kelima, pekerjaan harus diatur agar pekerja dapat memenuhi tuntutan lain pada waktu mereka, misalnya dari komitmen keluarga atau sosial atau politik. Materi yang saya sampaikan sudah selesai, kalau gitu saya pamit. Dan saya ucapkan terima kasih.